Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Padat di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Kurnia Sari, yang akan melanjutkan pembahasan sesi 10 dari perkuliahan ini, yaitu tentang tablet salut film. Ini adalah sesi terakhir dari topik tablet salut. Pada sesi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang tablet salut secara umum, serta tentang tablet salut gula. Maka, pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan tentang tablet salut film. Setelah mengikuti topik sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang formula dan proses penyalutan tablet salut film. Berdasarkan jenis polimer penyalut yang digunakan dan cairan untuk melarutkannya, salut film dikelompokkan menjadi aqueous film dan non-aqueous film. Ada beberapa keuntungan tablet salut film dibandingkan tablet salut gula, antara lain penambahan bobot lebih kecil dibandingkan tablet salut gula, sehingga ukuran dan bobot tablet salut film tidak sebesar tablet salut gula. Tahapan penyalutan juga lebih sederhana dan waktu penyalutan lebih singkat, sehingga biaya produksi bisa lebih murah dibandingkan pada pembuatan tablet salut gula. Namun demikian, perlu diperhatikan pula jika menggunakan eksipien penyalut yang tidak larut air, maka penggunaan pelarut organik dapat menimbulkan risiko toksik dan polusi pada lingkungan. Dalam pembuatan tablet salut film, tahapan penyalutan yang digunakan meliputi tahap pemanasan awal tablet inti sesuai suhu penyalutan, sekaligus untuk menyingkirkan serbuk atau debu pada tablet inti. Selanjutnya, dapat dilakukan penyalutan tipis pada tablet inti untuk mencegah pelarut air masuk ke tablet inti. Tahap selanjutnya adalah penyalutan dengan larutan penyalut yang diinginkan. Setelah proses penyalutan selesai, dilakukan pengeringan tambahan untuk memastikan lapisan film pada tablet sudah kering. Sebagai tahap akhir, dapat dilakukan polishing untuk mendapatkan tablet salut yang mengkilap. Pada proses penyalutan film, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, mencakup faktor setting alat penyalut maupun faktor formulasi larutan penyalut. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada slide berikut. Pada slide berikut ini juga dapat dilihat contoh parameter proses produksi pada proses penyalutan tablet salut film. Komponen utama pada formulasi larutan penyalut film adalah polimer. Polimer yang dipilih dapat berupa polimer enterik maupun polimer non-enterik, tergantung dari tujuan penyalutan, apakah untuk meningkatkan stabilitas, memperbaiki penampilan, atau untuk tujuan sustain release atau enterik. Pelarut yang digunakan pada formula disesuaikan dengan kelarutan polimer yang digunakan. Pelarut yang digunakan dapat berupa pelarut tunggal atau kombinasi. Eksipien lain yang harus ditambahkan pada formula larutan penyalut film adalah plasticizer. Eksipien ini berfungsi meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas film. Pewarna berupa water soluble dyes atau water insoluble lakes, serta opacifier dapat ditambahkan ke dalam formula larutan penyalut untuk mendapatkan warna tertentu yang diinginkan. Eksipien lain seperti perasa, surfaktan, antioksidan, atau antimikroba juga dapat ditambahkan pada formula larutan penyalut film jika diperlukan. Pada slide berikut dapat dilihat contoh formula sederhana larutan penyalut film yang hanya terdiri dari polimer, plasticizer, dan pelarut. Pada tabel di bawah juga terdapat contoh formula larutan penyalut film dengan tambahan pigmen dan opacifier. Pada slide ini adalah contoh formula larutan penyalut enterik yang terdiri dari kombinasi polimer, plasticizer, pigmen, opacifier, dan pelarut air. Sementara contoh formula larutan penyalut enterik pada slide berikut ini merupakan formula salut enterik dengan pelarut organik atau pelarut non-air. Kedua contoh formula pada slide ini merupakan formula larutan penyalut non-enterik dengan pelarut organik atau pelarut non-air. Tablet inti yang disalut dengan penyalut film dapat mengalami beberapa masalah, seperti picking, peeling, orange peel, twinning, mottling, atau cracking. Dengan mengidentifikasi penyebabnya, kita dapat memberikan solusi pada permasalahan tersebut.
Selanjutnya, tablet salut film perlu dievaluasi untuk menjamin tablet salut yang dihasilkan memiliki karakteristik atau kriteria tablet salut film yang baik. Pada slide berikut dapat dilihat karakteristik tablet salut yang perlu dievaluasi, baik berdasarkan persyaratan kompendial maupun non-kompendial. Seperti halnya jenis tablet lain, tablet salut film pun dievaluasi ukurannya, kekerasannya, maupun keseragaman sediaannya. Keregasan tablet salut film harus 0% karena berkurangnya bobot tablet salut dapat mengindikasikan terlepas atau terkikisnya lapisan penyalut tablet. Pada tablet salut film, kenaikan bobot tablet merupakan salah satu parameter yang dievaluasi pada in-process control. Kenaikan bobot tablet setelah penyalutan mencapai 5-20% tergantung dari hasil optimasi dan validasi industri farmasi. Pada tablet salut film non-enterik dan non-sustained release, maka persyaratan waktu hancur dan disolusi tablet salut film sesuai dengan persyaratan waktu hancur dan disolusi tablet tidak bersalut. Persyaratan uji disolusi tablet salut film non-enterik dan non-sustained release dapat dilihat pada tabel berikut. Sementara itu, untuk tablet salut film lepas lambat, maka kriteria penerimaan uji disolusinya sesuai dengan monografi masing-masing tablet dan dilihat pada 3 titik waktu. Persyaratan kadar zat aktif terdisolusi pada akhir waktu pengujian tablet salut film sustained release dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, waktu hancur dan disolusi pada tablet salut film enterik memiliki kriteria penerimaan yang khusus. Baik uji waktu hancur maupun uji disolusi tablet salut film enterik dilakukan pada 2 medium, medium asam atau cairan lambung buatan, dan medium basah atau cairan usus buatan. Kriteria penerimaan uji waktu hancur tablet salut film enterik dapat dilihat pada slide berikut. Kondisi uji disolusi tablet salut film enterik pada medium asam dan medium basah dapat dilakukan dengan metode sesuai dengan monografi masing-masing tablet, seperti tertera pada slide berikut. Kriteria penerimaan uji disolusi tablet salut film enterik pada medium asam dan pada medium basah berturut-turut dapat dilihat pada slide berikut dan slide berikut. Demikian perkuliahan ini merupakan sesi terakhir dari topik tablet salut. Setelah mengikuti 2 sesi topik tablet salut ini, mahasiswa diharapkan sudah mampu menjelaskan tentang tablet salut, serta merancang formula dan proses penyalutan tablet, baik tablet salut gula maupun tablet salut film. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ke-10 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.